Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devender Sabto, NIM saya D4023005 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya kumpulkan, yaitu berupa PPT. Dari materi pertama yaitu perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan rata-rata. Lalu ada penjelasan tentang fenomena total harmonik, lalu jenis-jenis rangkaian rektifier AC to AC, terakhir ada rangkaian konverter DC to DC. Lanjut di PPT-nya. Pertama, perbedaan daya sesaat atau power instantaneous adalah daya listrik yang dihitung pada suatu titik waktu tertentu dalam rangkaian listrik. Daya sesaat dinyatakan sebagai hasil kali antara tegangan, yaitu V, dan arus atau I dalam suatu rangkaian. Lalu kedua ada RMS atau root mean square adalah nilai efektif dari tegangan atau arus dalam rangkaian listrik, terutama dalam sistem arus bolak-balik atau arus AC. Nilai RMS sangat penting karena mencerminkan daya rata-rata yang dikirimkan oleh sinyal AC, setara dengan daya yang diberikan oleh tegangan atau arus DC dengan nilai yang sama. Lalu ada total harmonic. Total harmonic distortion atau THD adalah fenomena dalam sistem listrik dan elektronika di mana gelombang sinusoidal ideal atau fundamental mengalami distorsi akibat adanya harmonisa. Harmonisa adalah komponen gelombang listrik yang dengan frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamental. Sebagai contoh, jika sistem listrik memiliki frekuensi dasar 50 Hz, maka harmonisa kedua adalah 100 Hz, harmonisa ketiga adalah 150 Hz, harmonisa keempat adalah 200 Hz, dan seterusnya. THD biasanya dinyatakan dengan dalam bentuk persen dan mengukur sebagian besar distorsi yang terjadi pada gelombang asli. Total harmonik. Lanjut dari materi total harmonik, beban non-linear bisa mengakibatkan harmonik muncul pada suatu saluran listrik. Apa saja contoh beban linear dari mengakibatkan harmonik muncul? 1. Tungku api busur atau pengecoran logam. 2. Las. 3. Ada inti magnet pada trafo dan mesin-mesin yang berputar. Lalu mesin sinkron, lalu inverter, lalu ada solid state switch, lalu transmisi HVDC, lalu inverter photovoltaik, lalu terakhir ada lampu LED. Total harmonic distortion atau THD yang tinggi dapat membahayakan sistem tenaga listrik, yaitu potensi rusaknya peralatan listrik dan peralatan elektronik, penurunan daya atau bisa dibilang overheating, lalu kesalahan pengukuran dan kegagalan fungsi relay, dan terbakarnya kabel dapat terjadi akibat THD yang tinggi atau total harmonic distortion yang tinggi. Untuk mengatasi masalah-masalah barusan atau mengatasi masalah harmonisa, salah satu solutif yang efektif adalah pemasangan filter seperti filter pasif induktor atau L, logonya L, filter pasif C atau kapasitor, dan filter pasif LC atau low pass filter. Filter ini membantu mengurangi dampak harmonisa pada sistem kelistrikan. Lalu ada materi selanjutnya yaitu rangkaian rektifier AC to DC. Rektifier disebut dengan penyebab
gelombang. Rektiver disebut dengan penyearah gelombang adalah suatu bagian dari rangkaian catur daya atau power supply yang berfungsi sebagai mengubah sinyal AC alternating current menjadi DC direct current. Rangkaian rektiver atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Jenis-jenis dari rangkaian rektiver AC to DC. Yang pertama half wave rectiver atau penyearah setengah gelombang. Half wave rectiver atau penyearah setengah gelombang merupakan penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sinyal negatif dari sisi gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positifnya. Lalu yang kedua, full wave rectiver atau penyearah gelombang penuh. Terdapat dua cara untuk membentuk full wave rectiver atau penyearah gelombang penuh. Kedua cara tersebut tetap menggunakan dioda sebagai penyearahnya, namun dengan jumlah dioda yang berbeda, yaitu dengan menggunakan 2 dioda dan 4 dioda. Penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda harus menggunakan transformator CT, sedangkan penyearah 4 dioda tidak perlu menggunakan transformator CT. Penyearah 4 dioda sering disebut dengan full wave bridge rectifier. Lanjut pada materi selanjutnya, ada rangkaian konverter DC to DC. Konverter DC to DC ini adalah jenis konverter yang akan mengubah dari arus searah ke arus searah lainnya, tetapi dengan level tegangan yang berbeda. Artinya itu tidak mengubah antara jenis arus, itu hanya mengubah level tegangannya. Rangkaian konverter DC-DC memiliki beberapa jenis, yaitu ada buck. Ini adalah yang paling sederhana dan biasanya yang paling umum. Ini adalah memiliki input dan output ground bersama-sama. Oleh karena itu, tidak memiliki output yang terisolasi dari input. Tegangan output akan lebih rendah dan polaritas yang sama dengan input. Lalu yang kedua ada lift atau peningkatan. Pada konverter DC-DC jenis lain ini, tegangan keluaran selalu lebih tinggi dari tegangan masukan. Artinya, naikkan tegangan alih-alih menguranginya. Outputnya juga tidak terisolasi dari input karena memiliki ground yang bersama. Lalu yang ketiga ada mundur atau flyback. Tegangan output bisa lebih rendah dan lebih tinggi dari input, tetapi dengan polaritas yang terbalik. Lalu ada langsung atau maju. Bekerja sama seperti back, tetapi memiliki transformator yang bertindak sebagai isolasi antara input dan output, mampu membuat beberapa output tegangan yang lebih tinggi dari input tegangan pada gulungan sekunder. Lalu yang keenam ada dorong tarik atau push pull. Menggunakan transistor pada input primer menggunakan gelombang simetris dan dioda pada input sekunder. Menyampai penyearah gelombang ganda. Lalu 7 jembatan atau bridge pada belitan sekunder sama dengan belitan dorong tarik. Tetapi pada belitan primer, lakukan gelombang simetris yang dengan 4 transistor jembatan bekerja berpasangan. Lalu 4 tengah jembatan. Ini adalah penyederhanaan dari konverter jembatan DC-DC. Memiliki 2 transistor dan 2 kapasitor di primer. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.